falakun dan fulkun. Keduanya kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kata fulkun kita temukan dalam ayat fil fulkil mashhun. Sedangkan kata falakun kita temukan dalam ayat kullun fi falaki yasbahun. Apa arti dari fulkun? Apa arti dari falakun? Fulkun artinya adalah safinatun, perahu. Sedangkan falakun artinya adalah madarun nujum, garis edar bintang-bintang atau orbit. Fulkun artinya perahu, falakun artinya adalah orbit atau garis edar. Sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah nahnu nata'allam ad-darsal jadid wa huwa ad-darsu an taqsimil af'al. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran baru, yakni tentang pembagian fi'il-fi'il. I'lamu, ketahuilah, annal fi'la yang qasim min nawahi katsirah. Ketahuilah sesungguhnya fi'il terbagi dalam beberapa segi yang banyak. Ana sa'ubayyin lakum taqsimal af'al min haitsu al-huruf wa min haitsu al-asli wa min haitsu az-zaman wa min haitsu al-fa'il wa akhiran min haitsu al-maf'ul bihi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan pembagian fi'il dari 5 segi, yakni min haitsul huruf, dari segi jumlah huruf. Yang kedua dari segi al-asl, min haitsul asli, dari segi keaslian fi'il. Yang ketiga min haitsul zaman, dari segi konteks waktu yang melatari sebuah fi'il atau sebuah kata kerja. Yang keempat min haitsul fa'il, dari segi ada tidaknya fa'il bagi fi'il tersebut. Yang kelima min haitsul maf'ul bihi, dari segi ada tidaknya maf'ul atau objek dari fi'il tersebut. Nah, kita akan mulai bahasan dari pertama dulu, yakni yang qasimul fi'lu min haitsul huruf ila qismain. Saya akan tuliskan. Pembagian fi'il dari segi huruf min haitsul huruf yang qasimu ila qismain, terbagi kepada dua hal, yakni terbagi kepada sulasiyun dan rubaiyun. Sulasiyun, ya, sulasiyun dan rubaiyun. Sulasi artinya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Contoh kata dakhala di situ, jalasa, dorobat, sami'a, fataha, dan banyak sekali. Kalau kita menemukan fi'il yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf, maka disebut dengan fi'lun sulasiyun. Yang kedua disebut dengan fi'lun rubaiyun, yakni fi'il yang huruf dalam fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Contohnya jalbaba, jim, lam, ba, dan ba. Dahroja, da, ha, ro, sama ja. Tok, toko, to, kof, to, dan kof. Dan banyak yang lain. Jadi, min haitsul huruf yang qasimul fi'lu ila qismain huma sulasiyun wa rubaiyun. Sulasi dan rubai. Itu dari segi jumlah huruf. Yang kedua, yang qasimul fi'lu min haitsul asli, dari segi keasalan.
Dari segi keaslian, huruf-huruf dalam fi'il tersebut dibagi dua. Saya tuliskan. Min haitsu al-asli. Terbagi dua juga, yakni mujarradun wa mazidun. Dari segi keasalan atau keaslian huruf-huruf dalam sebuah fi'il terbagi dalam dua hal, yakni mujarradun dan mazidun. Apa itu mujarrad? Mujarrad adalah fi'il yang huruf-hurufnya asli, belum ada tambahan huruf-huruf imbuhan, belum ada huruf tambahan berupa ziyadah, baik satu huruf, dua huruf maupun tiga huruf. Sedangkan fi'lun mazidun adalah fi'il yang sudah terkenai imbuhan atau tambahan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Jadi fi'lun mujarradun adalah fi'il yang asli, sebelum ada tambahan atau imbuhan, sebelum ada ziyadah. Sedangkan mazidun adalah fi'il yang sudah ada imbuhan, sudah ada tambahan atau sudah ada ziyadah. Contoh untuk fi'il mujarrad, misalkan kata dakhala. Dakhala ada tiga huruf dan semua huruf ini asli. Dal fa fi'il, kha ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalau yang ini ada khala misalnya, ini sudah ada tambahan a di depan. Maka ini bukan lagi mujarrad tapi mazid. Kenapa? Karena sudah diimbuhi tambahan a sebelum huruf fa fi'il. Itu contoh untuk fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Terus berikutnya, yang qasimul fi'lu min haitsu zaman. Fi'il dibagi dari sisi waktu ke dalam 4 macam. Yakni pertama fi'lun madhi, yang kedua fi'lun mudhari'un, yang ketiga fi'lu amrin ya. Yang keempat adalah fi'lu nahyin. Madin, mudhari'un, amrun, nahyun. Yang qasimul fi'lu min haitsu zaman ila arba'ati aqsamin. Hiya fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin, wa fi'lu nahyin. Summa ma huwa al-fi'lul madhi? Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il yang pekerjaannya bermakna lampau. Pekerjaannya sudah berlalu, sudah terjadi, yang sudah lampau pekerjaannya. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang maknanya, yang waktunya adalah sedang atau akan terjadi atau akan dikerjakan. Saya ulangi, fi'il madhi adalah fi'il yang maknanya adalah lampau, yang sabak, yang sudah lewat. Kalau diterjemahkan dengan kata telah atau sudah. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang maknanya adalah sedang atau akan. Istilah dalam bahasa Arabnya, fi'il mudhari itu adalah fi'il yang digunakan untuk makna hadir, present, dan mustaqbal, future, yang akan datang. Terjemahan bahasa Indonesianya, hadir artinya sedang, mustaqbal artinya akan. Itu fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amar, fi'il amrin, atau kadang kita menyebutnya dengan fi'il amar gampangnya ya. Fi'il amar itu adalah fi'il atau kata kerja yang bermakna perintah. Amr, perintah. Sedangkan fi'il nahyin, fi'il yang bermakna larangan. Nah, ada yang bertanya, kenapa fi'il yang bermakna perintah dan larangan dimasukkan dalam pembagian fi'il dari sisi waktu? Emang kenapa perintah masuk ke dalam waktu? Begitupun larangan. Kalau madhi dan mudhari, oke lah, madhi kan lampau, berarti waktu. Mudhari kan maknanya sekarang atau akan datang, berarti waktu. Tapi untuk fi'il amar dan fi'il nahi, larangan dan perintah, kok bisa dimasukkan dalam konteks pembagian waktu, pembagian fi'il dari sisi waktu? Jawabannya adalah, karena fi'il amar dan fi'il nahi, perintah dan larangan, ketika sebuah perintah dan larangan diucapkan oleh seseorang, kapan harus dilakukan? Sekarang atau akan datang? Misalkan kita bilang kepada seseorang, hai fulan, pergilah. Itu ketika kita nyuruh pergi, itu konteks waktunya sekarang atau besok atau nanti dia harus pergi dari tempat ini.
Jangan pergi, larangan. Kapan? Kapan larangan itu berlaku? Ya sekarang atau akan datang. Pergilah sekarang, berarti sekarang perginya. Pergilah besok setelah matahari terbit, berarti besok perginya akan. Jangan pergi sekarang, sekarang bilangnya, dan sekarang juga kejadiannya. Jangan pergi besok pada hari Rabu misalnya, berarti kejadiannya adalah besok. Sekalipun fil amar dan fil nahi maknanya tidak menggunakan kata sedang atau akan, tapi fil amar dan fil nahi masuk dalam pembagian fiil dari sisi zaman, dari segi waktu. Kesimpulannya, min haitsu zaman yang qasimul fi'lu ila arba'ati aqsamin hiya fi'lun madin wa fi'lun mudhari'un wa fi'lu amrin wa fi'lu nahyin. Bahasan berikutnya adalah yang qasimul fi'lu min haitsul fa'il. Pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya fa'il atau pelaku dari pekerjaan tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Setiap pekerjaan, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Tidak mungkin ada sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka teori dasarnya setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Tetapi ketahuilah dalam pembahasan tasrif atau ilmu shorof, tidak selalu fi'il harus disebutkan fa'ilnya. Setiap pekerjaan memang pasti ada pelakunya. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Tetapi tidak setiap fi'il harus disebutkan pelakunya. Saya ulangi. Setiap fi'il memang pasti ada fa'ilnya. Setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Tetapi tidak selalu setiap pekerjaan disebutkan pelakunya. Bukannya tidak ada, tapi tidak disebutkan. Bahwa pekerjaan harus ada pelakunya, iya. Tetapi sebuah pekerjaan pelakunya tidak harus selalu disebutkan. Contoh, kalau misalkan saya mengatakan begini, Reza menulis surat. Siapa pelaku di situ? Reza. Kata kerjanya menulis. Objek yang ditulis adalah surat. Reza menulis surat. Nah, kata menulis, perhatikan, itu kata kerja. Menulis adalah kata kerja aktif, ada awalan me. Nah, kalau menggunakan kata kerja aktif menulis, maka pelaku dari kata kerja menulis itu harus disebutkan. Siapa pelakunya? Reza. Reza menulis surat. Tidak bisa kita langsung sekonyong-konyong langsung ucapkan menulis surat. Tidak bisa. Harus disebutkan siapa pelaku dari penulisan surat itu. Nah, sekarang bandingkan dengan kalimat berikutnya. Surat ditulis. Surat ditulis. Itu sudah sempurna dan tidak lagi disebutkan siapa pelakunya. Kalau kalimatnya pakai kata pasif, ditulis, dari menulis menjadi ditulis, maka tidak perlu lagi pelakunya disebutkan. Meskipun boleh disebutkan. Tapi bukan kewajiban, bukan keharusan. Kalau kalimat surat ditulis, itu meskipun tidak disebutkan siapa pelaku dari penulisan surat itu, tapi kalimat surat ditulis itu sudah sempurna dan boleh tidak disebutkan pelaku dari kalimat tersebut. Kenapa? Karena kata kerjanya berupa pasif, ditulis. Kalau kata kerjanya pasif, maka pelakunya tidak harus disebutkan. Tetapi kalau kata kerjanya aktif, menulis, maka pelaku dari penulisan itu harus disebutkan. Reza menulis surat. Tapi kalau bentuk katanya pasif, maka cukup nggak usah disebutkan pelakunya, melainkan cukup dengan kalimat surat ditulis. Nah, begitupun dalam bahasa Arab. Kalau kata kerja itu berupa kata kerja aktif,
maka pelakunya wajib disebutkan. Baik disebutkan sebelumnya maupun sesudah kata kerja itu. Yang dalam bahasa Arab, kata kerja kalau maknanya aktif disebut dengan istilah fi'lun ma'lumun. Ma'lumun artinya diketahui. Maklumun artinya diketahui. Maksudnya apa? Maksudnya pelakunya diketahui alias disebutkan. Kayak tadi, Reza menulis surat. Pelakunya Reza itu diketahui. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja aktif, menulis, membaca, memakan, meminum, dan seterusnya ya. Istilah bahasa Arabnya maklum. Kenapa disebut dengan maklum? Karena maklum itu artinya diketahui. Maksudnya pelaku dari pekerjaan itu diketahui alias disebutkan. Nah, yang kedua namanya majhul. Nah, majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya apa? Tidak diketahui pelakunya. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fi'il majhul itu disebut dengan fi'il bermakna pasif. Menjadi ditulis, dibaca, dimakan, diminum, dilihat, dianalisa, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang qasimul fi'lu min haitsul fa'il ila qismain huma ma'lumun wa majhulun. Dari segi disebutkan tidaknya fa'il, fi'il dibagi dua, yakni maklum dan majhul. Maklum artinya fi'il yang disebutkan fa'ilnya atau diketahui fa'ilnya, sedangkan majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan alias tidak diketahui. Demikian pembagian fi'il dari segi fa'il atau dari segi disebutkan atau tidaknya fa'il dari fi'il tersebut. Maklum diterjemahkan sebagai kata kerja aktif dan majhul diterjemahkan sebagai kata kerja pasif. Lalu yang terakhir tentang pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya maf'ul bihi dari fi'il tersebut. Dari sisi ada tidaknya objek dari kata kerja tersebut. Sebagaimana bahasa Indonesia, kata kerja juga dibagi dua, yakni ada kata kerja yang butuh objek dan ada kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau kata kerja membutuhkan objek dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Kata kerja butuh objek. Sedangkan kalau kata kerja itu tidak butuh objek dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja intransitif. Contoh dalam bahasa Indonesia nih. Misalkan kata berdiri. Berdiri itu butuh objek tidak? Tidak. Duduk tidak butuh objek. Tidur tidak butuh objek. Jongkok tidak butuh objek. Mengantuk tidak butuh objek. Tetapi kalau kata kerja semisal menulis, membaca, melihat, menghafal, memukul, menendang, dan seterusnya, itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Kata kerja tidak butuh objek disebut dengan intransitif, dan kata kerja yang butuh objek disebut dengan kata kerja transitif. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Begitupun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga fi'il dibagi dua. Dari sisi ada tidaknya maf'ul bih. Dari sisi ada tidaknya objek dari kata kerja itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pembagiannya intransitif dan transitif. Nah, kalau dalam bahasa Arab pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya maf'ul bihi dibagi dua, yakni lazimun dan muta'addi. Lazim adalah fi'lun la yahtaju ilal maf'ul bihi. Lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau dalam bahasa kita disebut dengan intransitif. Sedangkan muta'addi adalah fi'lun yahtaju ilal maf'ul bihi. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan adanya objek.
Contoh dalam bahasa Arab, fi'il lazim semisal jalasa, duduk. Qoma, berdiri. Nama, tidur. Na'isa, mengantuk. Dan banyak yang lain. Dan contoh fi'il yang muta'addi ini lebih banyak lagi. Contoh, qara'a, membaca. Kataba, menulis. Hafidho, menghafal atau menjaga. Hamala, membawa, dan sebagainya, lebih banyak. Jadi kesimpulannya, yang qasimul fi'lu min haitsul maf'uli bihi ila qismain huma lazimun wa muta'addi. Lazim dan muta'addi. Jangan ketukar mana yang butuh objek, mana yang tidak butuh objek. Kalau lazim, ingat adalah berarti la yahtaju ilal maf'ul bih. Lazim la yahtaju, tidak membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan muta'addi tidak ada kata la, berarti membutuhkan maf'ul bih. Demikian pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya maf'ul bih. Yang terbagi dua yakni lazim dan muta'addi. Semoga bermanfaat. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar. Materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.